Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat selalu, dalam perlindungan Tuhan, dan tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya bergereja, berjemaat. Banyak orang mungkin berpikir bahwa dia tidak perlu bergereja, dia tidak perlu berjemaat. Dia hanya baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat YouTube, kemudian dia imanin itu sudah cukup. Sebenarnya tidak demikian, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan. Jika Anda sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Firman Tuhan berkata demikian. Nah, sekarang kita lihat, apa itu gereja? Gereja di dalam Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata bahwa kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Gereja diilustrasikan, digambarkan sebagai pengantin perempuan. Pengantin Kristus. Pada waktu nanti Kristus datang, rapture pada hari pengangkatan, itu adalah pengantin laki-lakinya. Dan jemaat adalah mempelai perempuannya yang siap menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Anda bayangkan hubungan yang begitu erat, digambarkan bagaimana jemaat itu adalah pengantin perempuan yang harus kudus, tak bercacat. Sehingga ketika menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mempelai perempuan ini sungguh kudus tak bercacat. Dan setiap anggota jemaat yang tergabung di dalam anggota gereja yang alkitabiah, yang sungguh-sungguh kudus dan murni, maka dia adalah mempelai perempuan yang suci. Wahyu pasal 19 ayat 7 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Alkitab memberikan sebuah penjelasan yang begitu tegas. Setiap orang yang bertobat, yang percaya kepada Kristus, mengaku dosa, bergabung di dalam anggota gereja alkitabiah, dibaptis seperti amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Berarti mereka tergabung di dalam anggota gereja dan disebut sebagai mempelai perempuan. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 juga dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi jemaat, anggota gereja juga disebut sebagai keluarga Allah. Jadi orang yang percaya, yang memberi diri dibaptis, bergabung dalam satu anggota gereja, dia adalah keluarga Allah. Tentu dalam keluarga Allah itu tidak boleh saling menjelekkan, saling menjatuhkan, melainkan harus harmoni sebagai anggota keluarga Allah yang hidup bahagia dan damai sejahtera. Kalau masing-masing anggota keluarga merasa jadi yang terpenting, saling menjelekkan antara satu yang lain, berarti ini anggota keluarga itu tidak sehat. Nah, betapa banyak kita melihat di dalam satu gereja itu ada terjadi keributan. Keributan dengan majelis, pendeta dengan ribut dengan majelis, nanti dengan anggota jemaat. Nah, itu bukan jadi sebuah tempat keluarga Allah yang baik. Oleh sebab itu cek gerejanya. Sebelum Anda bergabung dalam satu gereja, Anda cek bagus-bagus. Apakah benar-benar sungguh-sungguh ada kebahagiaan dalam gereja tersebut? Apakah sungguh-sungguh menaati kebenaran firman Tuhan sebagai keluarga Allah? Kemudian Alkitab juga menggambarkan dalam 1 Timotius 3:15 dikatakan bahwa jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja lokal yang independen adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Agar setiap orang di dunia ini yang mau cari kebenaran itu, dia datang kepada tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu gereja. Kebenaran dalam firman Tuhan Alkitab, juga kebenaran dalam segala hal yang bisa menjadi kesaksian, kehidupan yang benar, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang dunia. Nah, gereja harus terdiri dari anggota-anggota yang demikian. Oleh sebab itu, kalau gereja saya itu ada sistem pendisiplinan. Jadi ada anggota jemaat yang misalnya sudah lama tidak datang,
berturut-turut tidak datang, dia saling menjelekkan, hidup di dalam dosa, itu harus dikeluarkan. Ditegur 4 mata dulu prosedur, kemudian bawa 2-3 saksi, kemudian dikeluarkan dia sebagai anggota gereja. Sehingga di dalam anggota gereja yang datang itu, dalam gereja saya, ada yang namanya anggota gereja, dan ada yang namanya simpatisan. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, bukan seperti gereja-gereja dunia ini, yang sembarangan saja, yang akhirnya ya di dalam gereja itu terjadi banyak hal yang sebenarnya jadi sarang penyamun, saling ribut di sana. Bukan tempat lagi dasar kebenaran, tetapi tempat sarang penyamun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nah Efesus 1:23 juga dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, memenuhi semua dan segala sesuatu. 1 Korintus 12:27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing ada anggotanya. Jadi maksud Rasul Paulus adalah bahwa jemaat lokal itu tubuh Kristus. Jemaat di Korintus itu, kamu semua jemaat yang di Korintus itu ada tubuh Kristus. Jadi harus sehati, sepikir, satu iman, satu pengharapan. Kalau dalam anggota tubuh itu ada yang merasa lebih penting, saling menyalahkan, saling begini, bagaimana itu bisa dikatakan tubuh Kristus yang sehat? Itu ada tubuh Kristus yang mungkin dia kena stroke, sudah koordinasinya sudah tidak baik kepada kepala. Jadi kepala memerintahkan apa, maka anggota tubuhnya harus melakukan apa. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika misalnya otak memerintahkan tangan untuk ambil makan, kalau tangannya bergetar-getar susah ngambil makan, itu berarti ada stroke, ada masalah. Nah, anggota tubuh Kristus di dalam satu jemaat lokal harusnya sehati sepikir mengikuti pemimpin, ya, gembala yang memimpin di dalam sebuah jemaat lokal. Jadi sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, seseorang tidak mungkin mengasihi Tuhan Yesus kalau ia tidak mengasihi apa yang ada, yang dia kasihi. Jadi kalau Tuhan Yesus mengasihi jemaat sampai rela menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib bagi dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya, bagaimana mungkin ya Tuhan sangat mengasihi jemaat, mengasihi orang percaya, dan orang percaya gabung dalam satu anggota tubuh Kristus, jemaat, dan itu tidak dikasihi, itu dibiarkan, itu tidak mungkin. Sahabatku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mendirikan gerejanya dengan pengorbanan yang begitu dahsyat. Dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Menyerahkan nyawanya. Rasul-rasul mendirikan gereja, merintis gereja, mengajar sampai menjadi mati martir dengan sebuah perjuangan. Nah, banyak ya di antara kita orang yang malas bergereja, tapi dia mau mengajar. Dia tidak mau menjadi jemaat. Dasar ya, dasar iman yang awal, fondasi pokok yang awal itu sebenarnya adalah seseorang itu hidup benar, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu menjadi murid Kristus, bergabung dalam satu anggota gereja. Saya udah lihat banyak sekali orang-orang ya di media sosial, di akhir zaman dia bisnismen, dia cuma usaha segini segitu aja, kemudian dia mau mengajarin gembala-gembala, hamba Tuhan harusnya begini, harus begini. Dia sendiri aja tidak benar di dalam hal dasar. Dia anggota gereja mana? Dia berjemaat di mana, aktif di mana. Tapi dia mau kumpulin pendeta-pendeta, nanti dia kasih duit. Seolah-olah dia bisnismen ini, dia banyak duit. Kemudian hamba Tuhan yang miskin-miskin, dia bayarin, dia kasih duit, lalu dia ceramain, khotbah kemana-mana. Padahal dia sendiri tidak jelas anggota gereja mana. Nah, saya sudah melihat ya hal demikian. Nah, inilah orang-orang yang sebenarnya menghancurkan gereja. Mereka menganggap gereja itu tidak penting. Ya, mereka menganggap bahwa tubuh Kristus itu tidak penting. Mereka menganggap bahwa yang penting percaya saja, ya sudah cukup. Padahal tidak demikian. Tuhan mendirikan sebuah sistem lembaga, yaitu ya, jemaat, gereja sebagai tempat ya orang-orang percaya untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ya di mana ketika Tuhan Yesus Kristus datang inilah maka gerejanya, pengantinnya, tubuhnya ini akan menyongsong Tuhan di angkasa. Sahabatku dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Jika hal dasar yang seperti ini saja Anda tidak mampu lakukan, seharusnya Anda tidak layak untuk berbicara mengenai persepuluhan lah, mengenai hal yang lain lah. Sangat memalukan sebenarnya. Ya, harusnya Anda memberikan teladan. Jadi begini, kalau seseorang mau mengkritik sesuatu, menyatakan kesalahan terhadap sesuatu, dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya benar gitu. Lebih baik dari orang itu. Kalau Anda hanya mengkritik tapi tidak memberikan solusi, tidak memberikan contoh, itu omong kosong. Ya. Nah, saya lihat banyak sekali ya orang-orang
ya, yang sebenarnya tidak lahir baru tapi menyusup di dalam gereja. Dan memang juga di gereja itu tidak dikhotbahkan dengan doktrin yang benar. Sehingga kumpulan di dalam gereja itu adalah orang-orang yang tidak lahir baru. Ya, orang-orang yang motivasinya salah untuk datang bergereja. Nah, saya mau Anda semua untuk mengerti hal ini, bahwa betapa pentingnya gereja. Gereja tubuh Kristus. Kristus telah mati, menyerahkan nyawanya. Dan amanat agungnya itu sebenarnya, pergilah, dirikanlah gereja lokal. Kan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Artinya, pergilah, dirikan gereja lokal. Semakin banyak gereja lokal berdiri, semakin banyak tiang penopang dasar kebenaran berdiri di dunia ini, maka kita bisa memancarkan sinar kebenaran, kesaksian bagi banyak orang. Mengapa iblis berusaha menghancurkan gereja? Mereka membakar, mereka menolak pendirian gereja. Karena iblis tahu, banyak nanti berdiri gereja, maka makin banyak orang benar, orang ikut Tuhan Yesus di dunia ini. Mari kita perjuangkan agar tubuh Kristus, gereja, berdiri di mana-mana. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.